Aku tadi nanya kan, nah itu ada Mary itu. Aku tadi nanya Mary, kamu mau topik apa? Kata Mary, apa aja, makin ngomong apa aja. Didengerin ya. Tadi jadi yang aku pengen bahas adalah teman-teman ya masih dalam situasi karantina di rumah ya. Aku mungkin teman-teman sekarang udah kangen banget keluar ya. Jadi sekarang itu aku kayak belanja sayur itu berasa aku ke mall ya. Belanja sayur itu seperti aku ke mall. Terus ke Indomaret itu berasa aku ke Kokas. Ke Kokas, ke Grand Indonesia. Grand Indonesia aku jarang-jarang ya. Ke Kokas, ke Lotte itu, ke Indomaret itu apa, buka pintu itu yang kayak ya bunyi ya kayak sound di YouTube tuh tring gitu. Udah kayak ini. Udah kayak masuk mall yang gede banget gitu ya, kayak udah ngelihat Zara, ngelihat macem-macem gitu, padahal itu Indomaret ya, beli gula atau beli tepung ayam goreng gitu ya. Teman-teman gimana? Begitu juga nggak? Begitu juga nggak? Jadi efeknya sekarang itu jadi lebih menghargai ya, lebih menghargai kayak keluar sebentar ke depan itu udah yang kayak dulu itu mungkin kita kayak gitu tuh nggak terlalu dipikir ya, tapi jadinya aduh bersyukur ya dulu tuh begitu indahnya gitu, dan sekarang kita beradaptasi dengan keindahan yang baru ya gitu ya teman-teman ya. Nah, poin pertama yang aku pengen bahas dan ajak teman-teman berpikir hari ini adalah anggap ya. Kalau aku kan sudah the new normal ini, aku sudah menganggap ke Indomaret itu aku ke Kokas ya. Apabila Anda tidak tahu apa itu Kokas itu adalah mall yang menurut aku bagus di Jakarta sana, bukan di Depok ya. Di Jakarta itu mall yang menurut aku bagus itu Kokas ya, karena tempat makannya banyak. Ya, Kokas itu mall besar di Jakarta sana. Dan sekarang kalau aku ke Indomaret itu, aku berasanya tuh udah di situ gitu ya. Aku ngelihat deretan sambal apa itu, udah ngeliat kayak baju, sepatu kayak gitu. Anggap teman-teman selesai ya. Anggap keadaan ini berakhir besok gitu ya. Anggap besok itu kehidupan kita itu kembali seperti normal ya. Aku dengar kok teman-teman yang kangen ketemu teman ya, even cuman kayak cipika-cipiki gitu, itu udah lama banget nggak kayak gitu. Kalau aku cipika-cipiki di rumah ya sama siapa, sama kucing. Sama kucing, sama ini, sama itu gitu ya. Inilah keadaan yang baru. Ketika semua udah selesai ya, ingat deh teman-teman ya, kalau ada training ya, misalnya ya teman-teman, ada training itu perlu intensif banget, itu biasanya orang-orangnya itu di karantina, ya nggak? Kayak apa ya Pak? Perlombaan yang orangnya di karantina apa Pak? Pelatnas. Apa tuh? Kalau atlet mau olahraga? Kalau atlet mau olahraga di karantina dulu di camp. Pelatnas. Pernah nggak teman-teman? Pernah nggak kayak gitu? Ya, pernah nggak? Nah, di karantina itu pasti teman-teman. Nah, kalau orang-orang dia itu mau mencapai sesuatu gitu ya, terus dia di trainingnya tuh harus yang intensif banget supaya dia benar-benar pinter gitu ya, supaya dia benar-benar paham, benar-benar ngerti. Nah, itu biasanya di karantina ya teman-teman ya. Nah, anggaplah kita sekarang ini lagi di karantina untuk yang kayak begitu ya. Kita ini lagi disuruh fokus di karantina untuk kita disiapkan menghadapi sesuatu yang besar nanti ketika ini semua udah selesai, ketika masa karantinanya itu udah selesai gitu. Biasanya orang yang di karantina itu ngapain sih ya? Belajarnya lebih banyak gitu ya, belajarnya lebih banyak, latihannya lebih banyak ya nggak teman-teman? Latihannya dia lebih banyak, sesuatu yang dia tidak kuasai di akhir masa karantina dia harus menguasai itu ya, dia harus pinter itu, dia di situ di waktu yang dibatasi. Dia harus menguasai skill-skill yang dulunya dia tidak punya, dia tidak bisa ya. Itu anggap hidup kita kayak gitu ya. Anggap kita sedang mengalami seperti itu. Ini lagi masa karantina.
Apa yang kamu lakukan ketika kamu di karantina? Kamu nambah pinter apa ya? Kamu nambah pinter apa? Kamu nambah bisa apa? Kamu nambah canggih apa gitu? Kalau misalnya di pekerjaannya ini kebanyakan yang di sini ngerjainnya Oriflame ya. Di masa sekarang gitu, kamu nambah skill apa? Apakah skill kamu sama aja seperti yang kemarin misalnya? Apakah kamu jadi nambah skill bisa ngedit video misalnya ya? Oh, dari yang nggak bisa bikin vlog jadi bisa bikin vlog misalnya. Dari yang apa tuh namanya, IG-nya belang-belentong, sekarang IG-nya bagus, disama-samain warna fitnya misalnya. Skill untuk bercerita misalnya ya. Kalau aku nih orang feeling ya, MK-nya feeling. Konon tuh orang feeling itu kalau dia ketemu orang, kalau dia tatap muka sama orang, itu gerak-geriknya dia aja itu sudah bikin orang semangat ya. Kayak yang ketemu terus, ya gimana, cipika-cipiki, terus ya kamu gimana gitu. Sekarang kan nggak bisa kayak gitu ya, dan harus mengubah yang gimana itu harus diubah dengan cara online ya. Dengan cara gimana? Dengan cara misalnya ya keliling ke sosmednya dan online, komenin satu-satu misalnya, komen ya kamu gimana, apa makanya yang ditulis ya mungkin kalau kamu harus mengekspresikan itu ya, nulisnya sambil berekspresi ya gimana kamu, aduh udah lama gak ketemu kamu, sambil ngomong ya. Kalau emang yang aku harus ada ekspresi yang aku keluarkan, aku gak bisa begini aja diam dalam tulisan, itu aku gak bisa. Ya nggak apa-apa ya, kerjain yang kayak gitu ya. Skill harus nambah teman-teman ya, skill harus nambah. Kemarin aku tuh beres-beres YouTube. Aku ingat aku tuh punya channel YouTube yang aku update-nya itu setengah tahun yang lalu, ampun ya. Setengah tahun yang lalu tuh aku update. Terus aku lihat tuh YouTube sekarang tuh rame banget ya teman-teman, dan aku setiap hari tuh mengkonsumsi YouTube ya. Entah itu belajar, entah itu resep masakan, dia rajin ya sekarang, dulu aja. Entah itu resep masakan, entah itu motivasi, entah itu ya ilmu network marketing, ilmu sosmed dan lain-lain, ilmu editing dan lain-lain, itu aku belajar dari situ. Terus aku berpikirnya gini, kok aku cuman mengkonsumsi gitu ya, ibaratnya kok aku cuman ngambil tapi aku tidak memproduksi gitu. Nah sekarang diubah pemikirannya ya teman-teman, di rumah itu pasti banyak banget kegiatan online yang dilakukan. Jam online kalian tuh pasti gila nambah ya, mungkin sekarang berkurang karena anak-anak itu belajar lewat TVRI. Udah nonton belum? Jadi dari online, jadi nonton TV ya. Kemarin ada bagus kata Paki itu. Pak, ceritain Pak yang kemarin di rumah. Yang mana? Yang di rumah ya ibu nyalain wifi gitu. Oh. Ya ada cerita bagus ya. Apa namanya, dari Pak, ada cerita bagus. Sini Pak. Jadi aku kemarin telepon ke Malang, ke orang tua di Malang, nanya kabar segala macam. Juga kirim transferan. Mas saya nggak ditransfer sama bapak. Terus, nah kekhawatiran aku dari dulu tuh, kegalauan aku dari dulu ketika mulai belajar online itu adalah kesenjangan internet dan perangkat, terutama untuk mereka yang tinggal di daerah. Jangankan yang di daerah yang jauh dari ibu kota, yang dekat dengan ibu kota aja itu kesenjangan sangat tinggi. Nggak semua punya perangkat, entah itu handphone yang bagus, entah itu kamera, entah itu bahkan koneksi data, itu nggak semua orang punya. Dan kita sudah di rumah sebulan itu baru dan udah sebulan, bayangin baru hari ini muncul di TVRI pelajaran itu. Nah bayangkan betapa dalam tanda kutip mungkin mereka tertinggal gitu ya, dibandingkan mereka anak-anak yang mungkin kurang beruntung itu, dibandingkan mereka orang tuanya punya sumber daya, punya. Nah orang tua aku kemarin, karena di rumah kan di Malang tuh ada 2 rumah, satu rumah yang di gang itu yang pernah diceritain Maki juga, satu yang kita bangun di
pinggir pinggir jalan bisa. yang lebih strategis gitu ya. Nah yang di gang itu tetangganya rapet teman-teman. Jadi rumahnya rapet, tetangganya juga ekonominya boleh dibilang menengah ke bawah. Mereka tidak seberuntung kami kayak gitu. Mereka pas kapan tuh belajar anaknya sempat dimarahi sama orang tuanya karena anaknya minta belajar Dimarahin. iya orang tuanya nggak punya paket, dia ya uangnya dipakai untuk belanja gitu ya. Jadi agak sedih sih anak itu, akhirnya internet di rumah itu dipanteng akhirnya. Jadi mulai Ada wifi di rumah. jadi di rumah yang lama itu kan ditinggali adik buat transit, kalau dia lagi pulang dia nginep di situ gitu. Jadi rumahnya memang cenderung seringnya kosong, tapi di situ dipasang wifi sekarang. Jadi kita kayak ini sedekah kuota gitu. Sedekah kuota. Ya macam-macam ya. Macam-macam ya. Cara berbuat baik itu ternyata banyak gitu, nggak harus kita sedekah jawab. Tapi kalau kita punya sumber daya itu mungkin di rumah teman-teman juga, kalau di lingkungannya ada yang seperti itu ya bisa juga dengan cara itu. Jadi kebetulan rumah itu ada halaman, ada teras yang tidak begitu luas tapi teduh gitu. Jadi anak-anak itu kalau pagi atau pokoknya kalau ada tugas jam berapapun dia nongkrong di situ. Jadi rumah itu rame. Dia mau ngejain tugas mau apa itu rame gitu. Sekarang jadi tempat ngumpul rumah itu. Dulu juga ya dulu yang ngumpul cuma ngumpul biasa, ngumpul-ngumpul. Tapi sekarang makin banyak anak-anak di lingkungan rumah situ yang nongkrong di situ dari pagi sampai sore. Ngerjain tugas. Ya tugas, cuman sama ibu diwanti-wanti. Kalau dipakai main-main aku matiin. Jadi kalau ada ketahuan main game online atau nonton YouTube yang enggak gitu dimatiin wifi-nya. Dikasih ancaman gitu sama ibu. Jadi ya ibu kolaborasi sama adikku di Malang, dia bikin seperti itu. Ya mungkin teman-teman bisa ya kayak gitu ya. Ya banyak nih yang di dan ternyata ya mungkin juga ibu-ibu rumah tangga sana jadi online juga di desa. Dan lagi mereka menemukan Instagramku ya, oh ini menantunya, aduh. Ya kayak gitu ya teman-teman, nih bisa banget nih kalau teman-teman bisa nih nonton aku, berarti kan punya kuota ya, kalau di rumah punya kayak gitu ya bisa diberdayakan seperti itu teman-teman ya. Gimana gimana ya, sampai sini paham ya? Ya jadi kita bisa ya di situasi begini banyak yang bisa kita kerjakan. Udah. Gak hanya mikirin kita, bisnis kita, tapi apa ya yang bisa kita kerjakan untuk sekitar kita ya. Nggak bisa ya ngatur negara, nggak bisa, tapi ya sedikit-sedikit aja yang bisa kita bantu di sekitar kita apa ya. Oke ya teman-teman. Nah tadi bahas soal nambah skill apa ya, kalau sudah selesai anggap besok normal lagi, anggap besok udah kembali seperti sedia kala. Teman-teman gimana ya, yang aku lakuin ini mungkin juga begitu ya, berbagi keceriaan mungkin ya, ngelihat mungkin juga berbagi semangat, berbagi kompor ya, ngelihat Susan yang udah saya fire director tadi. Oke teman-teman ya, lanjut ya. Jadi harus nambah sesuatu ya, harus ada hal baik yang kita produksi di situasi seperti ini. Terus oh ya aku ingat tadi ya, aku nonton YouTube, terus aku kepikir kok aku hanya jadi orang yang mengkonsumsi tapi aku tidak bisa memproduksi gitu ya. Teman-teman berpikir nggak seperti itu gitu? Teman-teman berpikir nggak seperti itu? Nah selama ini coba bayangin ya, berapa banyak resource yang kita sudah dalam tanda kutip itu sia-siakan ya. Dalam tanda kutip kita sia-siakan. Misalnya sekarang ini ilmu itu banyak banget teman-teman ya, live streaming sana sini dan lain-lain itu banyak banget. Yang kita lakukan apa? Kita mantengin doang ya, kita hanya lihat saja, kita hanya mengkonsumsi saja, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Atau teman-teman dengan resource yang banyak di sekeliling kamu itu ya, kamu sudah berbuat apa dengan itu? Mana yang sudah kamu praktekkan gitu? Kamu menghasilkan karya apa gitu? Apakah ilmu itu hanya habis dikoleksi atau benar-benar jadi sesuatu gitu ya?
susah maki mempraktekannya ya. Iya, tapi kan kamu lagi dalam masa karantina ya. Kamu lagi di karantina. Kamu memang dipersiapkan untuk lebih pinter ketika karantina ini selesai. Nah, kita berpikirnya kayak begitu nggak? Atau kita hanya menjalani hari seperti biasanya gitu? Udah bikin belum kita? Aku nanti ketika ini selesai, atau aku dalam bulan ini aku punya project ini. Aku harus menyelesaikan ini. Aku harus punya skill ini nih. Kalau skill masak itu udah pasti. Itu pinter, tapi kayak skill kita pribadi ya sebagai ya seseorang yang kamu sebenarnya tuh dikasih setiap hari ilmu gitu. Kemarin Pak Kit tuh juga bilang gini, kita nih kalau di dunia online tuh rame banget teman-teman ya. Di dunia online tuh rame banget ini. Aku lihat kemarin juga banyak motivator tuh bikin yang kelas online ya, kelas motivasi online. Aku lihat banyak live dari para pebisnis, aku lihat dari banyak banget gitu. Sehari-harinya kita cuma nonton itu dan nyaman, merasa dimotivasi, atau kita mau berbuat sesuatu ya. Kita yang mana nih gitu. Orang itu suka ya dimotivasi tuh pasti senang. Dibilang aku tuh punya pandangan yang berbeda soal motivasi ya, yang kalau itu tidak untuk orang lain ya nggak apa-apa, tapi untuk aku sendiri gitu. Ketika kita itu dibilang kamu udah bagus kok gitu, kamu udah bagus kok, kamu udah ini kok, kamu udah ini kok gitu. Apa akibatnya kalau kita dikasih tahu itu berulang-ulang? Akibatnya itu masuk ke pikiran kita, teman-teman ya. Dan kalau kita terus mendapatkan kamu udah bagus kok, kamu udah ini kok, kamu udah ini kok, itu udah oke kok, lama-lama kita jadi nggak bisa nemu ya sebenarnya yang harus kita improve tuh apa gitu. Karena semua orang memuji kamu ya, semua orang memuji kamu setiap hari. Kita dimotivasi positif. Siapa sih yang nggak seneng ya dimotivasi positif? Ya udah keren banget ini gitu. Semua orang pasti senang. Tapi itu jebakan Batman-nya gitu ya, jebakan Batman-nya. Kalau kita menerima itu ya tanpa kita saring, pokoknya aku udah dibilang bagus, oke aku tenang. Aduh aku ngerasa ini, tapi dia bilang bagus, aku tenang. Kita terus setiap hari kayak gitu ya, setiap hari kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa nemuin sebenarnya yang saya kurang itu apa ya. Di motivasi positif setiap hari itu tidak bagus. Tapi kalau setiap hari kita juga menyalah-nyalahkan diri kita sendiri ya, kok aku kurang ini, kok aku kurang itu, kok aku jelek banget, kok ini itu. Orang lain bilang udah bagus kok, enggak aku jelek, kamu bagus, kamu itu, aku tuh jelek. Diajak berantem tuh yang bilang bagus ya. Itu juga nggak bagus ya teman-teman ya. Pada dasarnya semua orang itu suka teman-teman ya dimotivasi positif karena itu nyaman ya, nyaman, enak, kita ngerasa baik-baik saja. Tapi terlalu overdosis itu juga gak bagus ya. Tapi kalau kita terlalu negatif sama diri kita sendiri ya, itu juga tidak bagus ya. Kenapa tidak bagusnya? Kalau kita tidak bisa berpikir yang jernih ya, alias cuman menyalah-nyalahkan diri kita nyari jalan keluar juga nggak bisa ya. Nah, aku pernah lihat di video YouTube ya, kita itu akan ketemu dengan 3 golongan ya dalam hidup kita tuh. Kita akan ketemu dengan tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang mungkin secara kondisi ada di bawah kita gitu ya. Kenapa kita dipertemukan ya? Supaya ya kita bisa berbagi, supaya kita mungkin bisa lebih bersyukur ya, bahwa kamu tuh dikasih lebih banyak ya, jangan ngeluh melulu gitu ya. Yang tipe kedua adalah orang yang sama ya, yang sama dengan kita, yang sama itu kondisinya misalnya mirip-mirip ya. Kenapa dikasih yang ketemu dengan orang-orang yang sama, supaya kamu bisa berdiskusi, supaya kamu bisa punya teman untuk berbagi gitu ya. Nah, yang ketiga kita akan dipertemukan dengan, dan ini tidak semua orang punya privilege itu ya. Yang ketiga kita akan ketemu dengan orang yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi ini kalau aku bilang secara pengetahuan.
Dan kalau kita beruntung, orang yang punya pengetahuan itu akan mengarahkan kita gitu ya. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Yang langsung itu misalnya kalau teman-teman punya coach, punya mentor, atau kalau di Oriflame misalnya punya upline ya, itu orang-orang yang secara keilmuan ya, secara pengalaman itu di atas kita, di atasnya kita ya. Kalau secara tidak langsung misalnya teman-teman nyari ya, harus cari ya. Yang kamu follow di sosmed siapa? Yang kamu follow di sosmed siapa? Artis-artis doang kah? Bagus, kita ngikutin artis itu bagus ya. Tapi yang terpilih ataukah yang menghibur doang ya? Ataukah orang-orang yang banyak ya kan sekarang di sosial media tuh ya tinggal kita pilih gitu. Yang ada orang-orang yang berbagi ilmunya itu secara gratis gitu. Di YouTube pun juga banyak teman-teman, dan sebenarnya aku punya banyak banget guru online. Orangnya nggak kenal aku, tapi aku hafal apa yang dia katakan ya. Aku mengcopy pemikiran-pemikiran dia ya, tapi yang bagus-bagus aja, yang cocok untuk aku. Aku ambil ya, yang dia mungkin bagi ilmu itu ya ke siapa aja lah yang nangkep gitu, dan mereka itu sekian tahun itu menjadi, kalau aku sebutnya, guru-guru online ya. Kalau kita hanya mendengarkan yang menghibur itu enak teman-teman ya, tapi kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan orang yang tipe ketiga ini ya, itu kadang nggak enak ya, kadang nggak enak. Kalau di Oriflame nih, kalau mau BPS ya sama upline itu ya, dari sejak malamnya tuh kepikiran ya, dari sejak malamnya kepikiran, aduh ntar gimana nasib aku, aduh gimana, ada nggak ya kayak gitu, aduh gimana ini gimana gitu. Kalau mau ketemu sama misalnya coachnya, atau aduh itu mandi kepikiran ya, pakai baju kepikiran ya, mungkin pesen ojek kepikiran juga, apalagi udah masuk kantor, aduh aku pulang apa gimana. Nah ini ya misalnya ya, ngomong dengan orang yang pengalamannya lebih banyak dan yang memang tahu ya, ibaratnya orang yang kayak gitu kan udah helikopter view ya, kita masih yang jalanan view, dia udah naik, kita masih naik motor butut, dia udah naik helikopter, dia lebih luas gitu ya pemandangannya. Dan ngomong dengan orang-orang seperti itu tuh tidak selalu enak teman-teman. Tapi kalau kita mau naik kelas, kita harus siap berhadapan dengan orang-orang seperti itu ya. Kenapa orang itu bisa naik kelas ya? Kenapa dia hidupnya bisa naik kelas? Karena dia mendengarkan orang yang tepat. Karena dia mau mendengarkan walaupun itu mungkin tidak enak ya, walaupun itu mungkin mengobok-ngobok pikiran dan perasaan, tapi ya dia mau gitu, dia mau mendengarkan itu. Jadi yang namanya motivasi teman-teman ya, kalau untuk aku ya, motivasi adalah sesuatu yang akan membuat aku dari titik A ke titik B ya. Motivasi itu bukan dihibur, bukan. Kalau kamu mau dihibur, kamu nonton aja di YouTube yang lucu-lucu, itu terhibur, kamu terhibur secara mental, secara sesaat ya. Nanti siarannya dimatiin ya, masalah kamu masih ada gitu. Motivasi yang benar kalau menurut aku ya adalah sesuatu yang bisa bawa aku dari A ke B, dimana B adalah titik yang lebih baik daripada sekarang. B adalah titik yang bisa bawa aku lebih mungkin ya, lebih bijaksana, lebih pinter, lebih merasa sesuatu yang positif ya. Ini ada Bu Dosen Ayu nggak di sini? Bu Dosen Ayu, aku waktu pertama kali ketemu dia kemarin, dia cerita lagi success story-nya ya di tim aku, di personal groupku. Dia bilang tuh ya, ini downline aku yang satu tuh kan jujur ya, kadang jujurnya tuh kebangetan gitu. Dia aku ajak ketemu teman-teman ya, 5 kali itu aku ditolak. 5 kali ditolak. Yuk ketemu, yuk tolak ya, yuk ketemu, ditolak lagi. Aku ditolak, aku ngajak ketemu tuh mau apa sih? Ya mau ngajak dia bisnis ya, dia udah member lama, aku mau ngajak dia bisnis Oriflame gitu. Ditolak sampai 5 kali gitu. Dan waktu ketemunya itu, aku ternyata pas diajak ketemu itu aku bilang aku mengubah kata-kata pembicaraanku ya. Jadi aku mengajaknya itu tidak yang ayo kita ketemu, tapi aku bilang ayo kita makan. Dan dia baru mau, begitu aku bilang ayo kita makan, itu dia mau ketemu.
Dan pas pertemuan pertama itu kenalan, aku tanya tentang orang tuanya. Ya, aku tanya tentang orang tua dan aku tanya orang tuanya setiap bulan dikasih berapa uangnya, nominalnya, ngasih orang tua berapa gitu. Dan pertanyaan itu bikin beliau itu sebel banget sama aku. Sebel banget sama aku karena di seumur-umur ya nggak pernah ada yang nanyain kayak gitu ya, tapi aku tanyakan ya. Dan dari sejak titik itu punya pandangan yang berbeda gitu ya tentang bagaimana kita harus bekerja ya, bagaimana kita harus berkarya setiap hari, tujuan kita bekerja itu apa, apakah standar cukup itu seperti apa, terus melihat uang dengan benar itu kayak apa, punya higher purpose itu apa, nggak cuma cari uang, tapi kalau kamu punya uangnya kamu bisa kasih apa ke orang-orang yang mencintai kamu, menyayangi kamu tanpa syarat, tuh kamu bisa kasih apa gitu. Dari pertanyaan yang menyebalkan itu menurut dia ya, menurut beliau, akhirnya mulai teman-teman ya mengembangkan bisnis Oriflame-nya gitu. Nah sekarang kita nih ya, kalau lama banget ya, kalau udah sekian lama teman-teman tidak ketemu dengan orang yang seperti itu ya, tidak ketemu dengan orang yang, ada orang yang udah pinter ya, dia bisa ngasih motivasi ke dirinya sendiri ya, ibaratnya nggak usah ditanya orang, aku udah tahu diri, aku harus gini. Tapi kalau teman-teman masih dalam tahap yang aku butuh bantuan orang untuk meningkatkan rasa tahu diri aku ya, untuk bikin aku tersadar gitu ya, ya teman-teman cari gitu. Bahaya banget teman-teman kalau sekian lama dalam jangka waktu tertentu, apalagi kita tidak pernah ketemu dengan orang yang akan menyadarkan kita kayak gitu. Itu berbahaya ya. Kalau setiap hari kita hanya ketemu dengan orang yang kamu udah baik-baik saja, kamu udah bagus, kamu udah berusaha, yang penting berusaha kok, yang penting ini gitu. Tapi kita tidak dapat hasil yang kita mau, itu menurut aku berbahaya. Dan harus gimana Maki? Harus cari, bener-bener harus mencari orang yang mau ngasih tahu kita ya. Kalau orang itu tidak bisa secara langsung, teman-teman cari guru-guru online yang akan menyadarkan kita ya. Kita sadarnya bagaimana nih, dengan cara dielus-elus atau dengan cara di apain gitu ya. Cari orang-orang yang seperti itu ya. Jadi dimotivasi, jangan salah mikir motivasi itu bukan hiburan ya. Kalau kamu dihibur-hibur tapi hidup kamu tidak berubah, di situ-situ aja ya, itu bukan motivasi ya. Kamu nonton aja acara-acara komedi, itu sama kok menyenangkannya. Yang namanya motivasi adalah sesuatu yang merubah ya, sesuatu yang merubah. Kalau kamu tidak berubah dengan itu ya itu namanya bukan motivasi. Salah cara kamu memotivasi. Mungkin kamu hanya menghibur, mungkin hanya kepengen ngerasa nyaman, mungkin hanya kepengen ngerasa ya udah merasa orang berempati, orang memaklumi. Padahal ya yang susah nanti siapa? Yang susah ya kita sendiri, bukan orang. Bukan tanggung jawabnya mentor kita untuk mengubah hidup kita, bukan. Tapi kita wajib mendengarkan dia ya, apa-apa yang kita butuhkan untuk mengubah hidup kita sendiri ya. Sampai sini teman-teman mengerti? mengerti ya. Jadi kalau ketemu mentor itu jangan minta dihibur ya. Jangan minta dihibur teman-teman. Hiburan sebenarnya adalah nih, kalau Oriflame ya, hiburan sebenarnya di Oriflame yang akan benar-benar menghibur kamu adalah penghasilan kamu cukup untuk satu keluarga, impian kamu tercapai, itu namanya, itulah sebenarnya terhibur gitu. Dalam prosesnya ketika kita nyari inputan ke mentor, ke siapapun ya, itu jangan minta dihibur ya. Karena kalau kamu dihibur ya salah itu. Oke, aku lanjutkan. Tidak semua upline itu menyeramkan kok. Maksudnya tidak semua mentor itu menyeramkan. Banyak kok orang-orang yang baik gitu. Hanya kitanya harus siap gitu. Kalau kitanya dikasih tahu yang sebenarnya terus kita tidak mau
menerima kenyataan gitu ya. Terus ya kapan kamu mau memperbaikinya tuh, kapan gitu. Pernah nggak Maki dijutekin gitu, diiniin ya, pernah beberapa kali teman-teman. Tapi aku selalu mengambil ke pelajaran itu dari situasi-situasi yang tidak enak yang aku alami, itu aku ambil pelajaran banget gitu. Misalnya kalau masuk kalau best aku nggak pernah ya desek-desekan ya. Misalnya pernah nih di conference gitu ya, Diamond Conference, waktu foto bareng itu mukaku ketutup sama orang begini. Pas foto tuh, ayo foto yang ceria gitu, ayo kita foto yang ceria. Ini di Cape Town, Afrika Selatan, itu Diamond Conference pertama aku seneng banget. Dan di foto bareng yang mukaku ketutup gini, gitu ya. Ada orang yang tangannya ini ada di depan muka aku gitu. Jadi pas kejekrek itu foto aku tuh begini ketutup. Yang aku sebel apa ya, aku sebel ke diri aku sendiri. Kamu kalau mau fotonya nggak ketutup orang, kamu harus levelnya lebih bagus daripada sekarang ya. Aku marahin siapa? Ke diri aku sendiri gitu. Dan aku menganggap ini sinyal, ini pertanda aku harus naik level lagi ya, supaya ya fotonya nanti nggak terlalu rame. Dan mungkin pelajaran berikutnya jangan jangan nutupin muka orang kalau mau pose, lihat ada ketutupan gak sama aku gitu ya. Jadi itu harus pinter mengambil yang terjadi ke saya ini maksudnya apa gitu, maksudnya apa, maksud positifnya apa. Jangan semua tuh di negatif, jelek, itu jangan ya. Oke, terus terakhir teman-teman ya, kemarin aku ngobrol sama Pak Kia di situ tuh, di tempat yang ini, kalau kamera yang dibalik tuh di depan situ ya. Kita ngobrol itu untuk mencari ya, untuk mencari, mereview kekurangan kita apa, yang belum kita kerjakan itu apa gitu ya. Ini juga teman-teman, kalau teman-teman emang mau ya, teman-teman emang butuh gitu ya, jangan minta dihibur sama orang aja, tapi harus mau mereview ke dalam ya. Karena nggak ada yang pasang CCTV di rumah kita ya, nggak ada orang yang pasang CCTV di rumah kamu, nggak ada yang orang yang ngasih tahu kamu nggak ngerjain apa, kamu nggak ada gitu. Jadi satu-satunya yang bisa mereview diri kita itu adalah kejujuran kita sendiri ya, kejujuran kita sendiri. Ini kurangnya apa, yang belum aku kerjain apa, itu kita sendiri, bukan orang lain ya, bukan orang lain. Mau orang lain mau gubrak kita segimanapun, kalau kita nggak punya rasa kepengen ya, nggak punya rasa kepengen naik level, nggak punya saya harus ngejar itu, kita nggak menggali diri kita terdalam, kebutuhan kita apa ya, kita akan begitu aja gitu. Kita mau ke upline kita berapa kali, tapi kalau kamu nggak punya nih dari dalam nih, harus begini, harus gini, aku nggak bisa kalau nggak gitu, ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi ini bisnis yang harus kejujuran, sangat-sangat jujur ya, harus sangat-sangat jujur. Kalau udah ketemu titik balik ya, aku lihat kok kesamaan orang-orang yang kita tuh bukan yang nggak bisa, tapi kita belum menemukan ini yang terdalam gitu apa gitu, kebutuhan yang terdalam tuh apa. Ada orang yang butuh tapi tidak ngerasa ya, ada orang yang sebenarnya dia butuh tapi tidak ngerasa butuh ya. Kalau dia tidak ngerasa butuh ya dia tidak ngejar itu gitu, dia tidak all out untuk itu ya, dia cuma setengah-setengah aja. Kenapa ya? Karena dia ngerasa baik-baik aja kondisinya. Tapi ada orang yang sudah misalnya dia achieve banyak banget, dia berhasil ini itu, tapi setiap hari dia belajar, setiap hari dia mikir, setiap hari dia improve, setiap hari dia review diri sendiri ya. Itu karena dia sudah bisa gali sebenarnya kebutuhan aku apa gitu. Ya gampang aja sih kayak gitu ya. Misalnya kamu pengen nyari uang untuk orang tua gitu, udah nih ngasih uang untuk orang tua sebulan 2 juta misalnya. Kalau kamu tidak punya rasa bahwa 2 juta itu sebenarnya tidak cukup untuk orang tua, ya kamu nggak akan bergerak, kamu akan santai aja gitu. Kita akan lebih gede alasannya daripada itunya gitu. Aku kemarin ini teman-teman ya, mulai ada 1-2 downline yang ya terima kasih gitu ya, udah yang bercerita suaminya udah di rumah gitu, suaminya udah dirumahkan gitu ya. Aku bisa apa gitu ya, ya aku cuma bisa kasih ya inilah titik balik kamu gitu ya, inilah titik balik kamu,
dengan titik balik ini kamu mau seperti apa ya. Aku pasti bantulah sebagai upline ya, nyediain ini dan itu, tapi inilah sebenarnya kamu itu diuji. Kamu tidak sedang dikasih ujian, bukan, tapi kamu sedang di challenge untuk mengeluarkan potensi terbaik kamu yang mungkin selama ini belum keluar gitu. Bisa aja dengan misalnya suami di rumah kan, suami di PHK terus naik levelnya, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, terus jadi top leader, terus jadi penghasilan mungkin yang dulu ketika belum kepepet itu cuma 5 juta, terus dengan kepepet titik balik itu penghasilan kamu jadi 50 juta, 100 juta ya, 150 juta, itu bukan sesuatu yang mustahil kok di sini gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Apakah kita mau seperti itu ataukah ya cuman suamiku begini, udah kondisi lagi susah gitu ya. Nah, dapat apa nih teman-teman dari live kita hari ini? Udah 1 jam ya, aku udah harus akhiri ya. Dapat apa teman-teman dari live streaming hari ini ya? Jadi hari ini teman-teman bisa mungkin sedekah beras ya, sedekah beras, sedekah wifi, sedekah kuota ya. Lakuin yang bisa dilakuin, dan ingat kita sedang dalam masa karantina, yang ketika kita keluar dari karantina ini, masa latihan ini kita harus pintar sesuatu. Bayangin kita adalah atlet atau master chef atau mungkin Miss Universe ya. Aku akan lebih suka menganggap aku Miss Universe ya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya, dengan baju-baju aku yang baru yang belum sempat dipakai. Mana nih tadi ya, ini bukti ya. Sampai jumpa baju depan ya, minggu depan dengan baju-baju aku yang baru lagi, yang tidak dipakai ya, yang aku pakai hanya ke balkon ya. Terima kasih teman-teman ya yang sudah menyimak downline-ku, terutama yang bukan downline juga terima kasih mau mendengarkan aku kayak gini ya. Selamat melanjutkan hari ini, selamat optimis, selamat nambah skill ya. Mungkin akan lahir channel YouTube dari kondisi ini, karena kita nggak tahu ngapain lagi, kita akan bikin channel YouTube dan bikin dadah.